Terus dari Kukar, Bukit Suwarto, Balikpapan, nginep dulu. Terus kami nyebrang pakai kapal kelotok ya di Pelabuhan Rakyat. Keren ya, motornya dinaikkan kapal kelotok ya. Perahunya agak miring-miring. Saya dikasih ilmu lagi sama sahabat saya itu, Pak, besok lain kali kalau mau naik, lihat dulu pelampungnya di mana. Deket-deket di sana, jadi langsung diraih kalau ternyata tenggelam gitu ya. Nah, kalau tenggelamnya itu langsung mati, puji Tuhan. Kalau dikerikiti buaya sedikit-sedikit, susah saudara. Terus kami jalan ke IKN. Panasnya luar biasa. Rekan-rekan Bipro yang mau buka bisnis di IKN, tak kasih bocoran, buka toko AC di sana. Panasnya dahsyat, kayak duduk di depan perapian. Jadi bisnis baru di sana, buka toko AC atau montir AC. Ya, buka pabrik es batu juga saya sarankan karena bisa kalungan es batu. Terus kami jalan lagi ke Tanjung ya, naik motor ke Tanjung. Nah ini jalannya keren karena sudah masuk Kalimantan Timur, berkelok-kelok gini ya. Pendeta juga boleh sedikit ngebut ya Pak, keren. Terus ke Banjarmasin, ada pelayanan di sana, juga ada di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Sudah masuk Kalimantan Tengah, jadi kena roaming sedikit Pak. Puji Tuhan, kami balik ke Surabaya. Kami menginfluence, mengajak rekan-rekan yang mau terlibat dalam pelayanan lebih jauh, boleh gabung sama kami di Sinode. Ada banyak pelayan yang bisa saudara layani di sana. Datang saja, jangan khawatir. Kita akan libatkan, ya. Puji nama Tuhan. Mari kita belajar, tidak panjang-panjang. Sahabat saya boleh berdiri. Nah, ini dari Polda Kalimantan Timur. Nah, ini Pak Ladusing ini ya. Bapak-bapak dua ini ya. Nah, itu sahabat saya itu ya, anak Tuhan juga ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan amin. Kak ketok sih ya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebetulnya ini lebih cocok di eksposisi sederhana. Karena apa? Karena ini related dengan perikop yang di atasnya. Gadis-gadis bijak dan gadis bodoh itu loh. Nah, kalau mau baca nanti di rumah bisa. Ini related banget. Ini sebetulnya menceritakan tentang kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, Yesus sukanya memang menjelaskan lewat perumpamaan-perumpamaan ini. Sama seperti kayak orang yang bepergian ke luar negeri, si tuan ini nanti kembali. Nah, ini pas banget Pak momennya. Nggak kebetulan, sebentar lagi hari apa kita peringati? Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, itu ada lagu sekuler yang cocok. Pernah tahu lagunya? Jadi penulisnya pada waktu nulis ini, rupanya dia merasakan kedekatan sama Tuhan. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau menanti. Yesus sedang melakukannya buat kita. Ketika dia mau naik, dia sampaikan, aku akan kembali. Dia akan kembali, amin. Dia akan datang menyebut kita pengantin-pengantin ini. Tapi apakah kita ini dituntut dengan segala talenta yang kita miliki ini kita sudah siap? Nah, kebanyakan orang terlalu sibuk. Apa kesibukannya? Lihat talentanya orang lain. Orang justru nggak berfokus sama dirinya sendiri. Apa sih yang kumiliki? Terus apa yang bisa aku lakukan maksimal? Sementara orang sibuk lihat,
dia dapat banyak ya, kok aku enggak? Dia ganteng loh, kok aku enggak? Alisnya nggak usah dicabutin, alisnya sudah bagus. Pak, bisa buka pabrik Pak, buat ibu-ibu. Ibu-ibu ini rewel susah Pak. Alis bagus-bagus dicabuti, dibubuti habis, digambar ulang. Ada pabrik yang keren, kita bisa buka Pak. Pabrik cetakan alis. Jadi nggak repot Pak, tinggal set gini ya. Kalau ke susu bisa langsung set begini ya. Lihat, orang seringkali sibuk lihat kelebihan orang lain dibanding dia bisa bersyukur atas dirinya sendiri. Ada yang tahu bersyukur apaan? Bersyukur apaan? Ada yang tahu bersyukur? Nggak wong tak gagal aku. Ada yang tahu bersyukur? Nggak punya tangan? Atau gudeg Jogja? Gudeg maksud saya? Atau nggak ngerti bahasa Indonesia? Semuanya kayaknya Pak. Bersyukur adalah mampu bersepakat dengan maunya Tuhan. Kalau kita bisa bersyukur, kita ngerti, kita bisa bersepakat sama maunya Tuhan, mau sama kehendaknya Tuhan, maka kita ini gampang melihat kelebihan kita, apa yang datang dalam kehidupan kita, yang dipercayakan dalam kehidupan kita. Kita gampang ngomong, aduh Tuhan thank you ya, Mas Yogi nggak terlalu ganteng, tapi nggak elek-elek nemen. Buktinya istriku mau. Pernah ya tak bahas sebelumnya, yang sudah punya suami? Sudah punya suami, Ibu? Sampingnya ya? Oh tahu saya. Enak mana Bu? Saya tanya. Punya suami ganteng sama suami elek? Karena yang lalu nggak datang, tak tanya. Enak suami elek ya? Dari dulu elek sampai kapanpun tetap elek, hidup elek. Suami elek kalau ditinggal nggak khawatir diserobot orang. Suami ganteng, kalau muda ganteng, kalau tua elek, keriput. Apalagi kalau punya tato Pak, tatonya macan, waktu muda garam. Kalau tua, lihatlah, kita seringkali selalu ngomong dan membanding-bandingkan, mengkomparasi apa yang kita miliki dibanding orang lain. Sampai kita nggak bisa fokus sama Tuhan yang memberi ini. Ayo lanjut, kita eksposisi sederhana saja. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Bicara talenta, orang seringkali menggabung-gabungkan, menghubung-hubungkan dengan apa sih? Kemampuan, kecerdasan. Apa? Apalagi selain kecerdasan, kemampuan, apalagi talenta? Bakat, ya, yang seringnya. Apalagi? Hobi. Hobi sebenarnya enggak ya. Hobi itu suka-sukanya kita yang sekedar menyenangkan diri sendiri. Nah, nanti kita bicara lebih hobi lebih jauh, karena hobi ini kalau kita bisa maksimalkan, karena sudah dibahas sedikit, langsung saya senggol saja supaya saya nggak lupa. Ketika kita mau memaksimalkan apa yang jadi kemampuan kita, ada seseorang yang datang pada saya, Pak, aku usaha kok nggak pernah berhasil ya. Sebetulnya taraf tolok ukur berhasil itu bisa sangat subjektif. Tetapi percayalah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita menempatkan sukacita kita di sana, maka itu akan kita lakukan tanpa beban. Nah, hobi salah satunya. Lihatlah hobi apa yang mampu kita maksimalkan sesuai karakter kita, dan itu nggak melanggar apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena kalau melanggar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, percayalah, hobi kita itu akan dijauhkan dari hidup kita. Saya dulu sering kali touring motor besar kemana-mana. Saya curang sama Tuhan. Kayaknya keren ya.
naik motor gede, pulang ibadah, pergi ke Manyar. Tapi di sisa waktu saya nggak mempersembahkan waktu hidup saya di awal. Pagi waktu saya seger bangun, saya pergi gereja. Tapi saya berusaha ngakali Tuhan dengan hobi saya. Dan tampaknya keren alim ya, bikers motor pergi ke gereja. Padahal saya kesini tinggal ngantuk karena dengar pendetanya khotbah, membosankan. Saya kayak didongengin. Motor saya ada di luar, tapi saya di dalam. Roh saya kemana-mana, saya tidur. Cuman raganya saja. Hati-hati dengan hobi. Nah, kita kembali lagi ke Alkitab, bahwa orang ngomong talenta selalu dikaitkan sama kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya berbicara talenta adalah satu ukuran uang, satu ukuran upah. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau dibagi, upah 1 dinar sehari. Artinya kurang lebih 20 tahun. Jadi ada unsur kepercayaan majikan, Tuhan kita, di mana kita bekerja. Sama kayak hari ini kita datang ke tempat ini. Percayalah, Yesus, Tuhan Allah, nggak butuh kita. Yang butuh siapa? Kita selalu butuh Tuhan. Supaya kita apa? Disegarkan, kita dikuatkan, kita diberikan pengertian. Oh, aku ini nggak bisa lepas sama Tuhan. Lah, bicara lagi tentang talenta. Ketika majikan ini pergi ke luar negeri, dia mempercayakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ada yang dilakukan, ia pergi melangkah. Hamba ini berangkat. Sama kayak kita, punya hobi sepak bola, tapi dipendem tok. Akhirnya cuma jadi hobi, sekedar hobi, nggak akan jadi profesi dan nggak membangkitkan apapun dalam hidup kita. Sama kayak saya bisa semua jenis olahraga, semuanya, tapi serba nanggung. Bayangkan, nggak keren banget ini kesaksiannya. Tapi justru yang biasa-biasa ini, biar saudara gampang mencernanya. Kayak aku banget yo. Ketika kuliah, saya nggak bergelimang fasilitas. Ketika teman saya seminggu sudah dapat uang saku 150.000 sampai 500.000, saya dapat uang saku seminggu 50.000. Kurang, gue tuku bensin nggak cukup, gue ngapel apa maneh. Aku kan ya butuh pacar, besti. Masa terus aku ngomong sama papaku, "Pap, aku mau jadi pastor aja." Aku ya butuh pacar gitu ya. Nah, waktu itu, ketika itu saya berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya sadari, kok aku nggak bisa apa-apa ya? Basket ya jarang menang. Sepak bola jadi kiper kegulan terus. Terus iso nyopo gitu ya. Yang senyum, mengerti banget apa yang saya sampaikan. Kok mirip aku ya? Masak nanggung, nggodok banyu, pancine gosong, kebacut gitu ya. Tinggal meleng ya, YouTubean sama Instagraman. Loh, banyune habis gitu ya. Terlaluan. Nggodok Indomie ini nyunyut gitu ya. Nggak keren banget. Goreng telurnya gosong. Maksimal banget hidup kita. Maksimal payahnya. Sama kayak saya. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, aku perlu tambahan biaya buat hidupku. Nggak cukup aku cuman dapat uang saku dari papaku 50.000 rupiah. Maka ketika itu Tuhan nunjukkan sama saya suatu. Waktu teman saya ngangkat timba gede banget, dia pakai tangan 2. Saya cuman pakai tangan 1. Saya sadar, oh, aku tak jadi lifter angkat berat. Ketika itu di kampus saya ada gym. Saya masuk ke sana, saya coba. Orang lain mesti berlatih 2 tahun, saya cukup setengah tahun, dan saya mampu ngangkat sesuatu yang nggak masuk akal
buat ukuran saya. Badan saya ini sudah kadung mekar sekarang. Dulu saya cuma main di kelas 70 kilo, sekarang 85, kebajot mekar. Ya, kalau kerupuk itu dijemur, digoreng pakai minyak panas yang terlalu, jadi mekar sekarang ya. Nah, jangan ditiru Bapak Ibu. Ketika saya mampu melihat apa yang menjadi kelebihan saya, meskipun itu remeh, ada orang yang ngomong, opo okotok sing dipakai. Tapi lihatlah, dari hal yang sepele, saya mengalami dapat beasiswa, saya dapat perak ke Jurnas Pemuda 2 kali, dapat perak 2 kali, digaji untuk jadi instrukturnya gymnya kampus. Lumayan, sebulan dapat 600.000. Wani ngapel aku. Nah ya, senyum ya, mulai ngerti ya. Simpel sepele aja, kita nggak usah muluk-muluk tinggi-tinggi. Saudara sudah pusing sama kerja, jangan mumet hari ini, supaya mudeng saja, gampang saja mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, sama kayak hamba ini, saya yakin orang dilahirkan procok, nggak mungkin nggak ada kelebihan walaupun kecil sedikit saja. Ada yang percaya lahirnya akan jadi pecundang? Boleh tunjuk jari. Tak doakan langsung nanti pulang. Siapa yang hidupnya percaya selalu punya kelebihan dan penuh kasih Tuhan? Messi itu gak ngerti kabeh bahasa Indonesia. Sekalipun kecil, saya yakin saudara punya kelebihan. Kita punya potensi. Kenapa kita nggak melihat itu? Dan kita selalu melihat kekurangan kita. Saya bisa main drum, tapi jelas bumi sama langit sama koko saya yang di tengah itu ya. Jadi saya jauh-jauh dari drum, saya tak khotbah saja. Kalau main drum saya dibanting sama beliau ya. Nah, kadang-kadang memang kita harus mengerti di mana talenta kita berada. Tapi kita mau belajar lagi ya, dari si bapak yang ngubur talentanya ini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Artinya ada berapa talenta yang untung? 7, 5 dan 2. Berarti kalau 7 dikalikan berapa tahun ini upahnya? 140 tahun. Bukan uang yang sedikit. Pak Heri, di perusahaan ada Pak Heri yang dapat kontrak 140 tahun kerja? Nggak ada. Kalau ada saya mau Pak Heri, biar anak cucu saya nggak meminta-minta, kata Alkitab ya. Luar biasa ya. Lihatlah, di sini ada satu kecenderungan yang harus kita peka. Tuhan ini loh mampu mempercayakan apa yang besar di dalam apa yang dia mau serahkan pada hambanya. Dan kita seringkali lupa itu. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, dari sudut pandang sisi kita. Kita nggak melihat Tuhan kita, dia sudah percayakan hal yang besar. Maka Tuhan nggak pernah menjadikan kita pecundang. Yang datang kapan hari? Pernah tak ajak berhitungnya kekayaan kita ya? Yang punya kaki 2, jangkep, komplit, boleh tunjuk jari. Disuruh bayar sewa sama Tuhan Bapak Ibu? Enggak. Punya otak? Punya, puji Tuhan. Punya mata 2? Punya. Jantung? Ayo kita berhitung. Gak bisa nafas, sesak nafas sehari di ICU 1 juta per malam oksigen. Kali 30 berapa? 30 juta. Pak Heri umurnya berapa? Bukan Mr. Universe jadi tak tanyai. 46. Pak, kalau Pak Heri disuruh bayar 30 juta dikali 12, 360 juta dikali 46,
rela Pak untuk membayar rumah sakit oksigen sebegitu? Nggak rela. Betapa kayanya kita dan kita nggak sadar. Halo, yang ngomong aku uripku kok susah terus sih Tuhan, Tuhan. Cabut omongan itu, karena talentamu lakukan sekarang, jangan menggerutu. Pergilah supaya 5 talenta dan 2 talentamu bisa berkembang jadi 10 talenta dan 4 talenta. Jangan cuma ngomong, aku kok gini-gini aja. Engkau nggak pernah melangkah. Dan 2 hamba tadi pergi, ada yang dilakukan, melangkah, sehingga talentanya berkembang. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia gali lubang. Apa yang dia pikir? Ini similar kayak saya. Jadi kalau saya melayani kemana-mana, saya ini kadang bingung. Saya Chinese, Jawa. Tapi ketika orang tanya saya, Bapak orang apa? Cina Jawa, nggak percaya. Dijawab Cina, nggak percaya. Dijawab Jawa, nggak percaya. Terus ada yang ngomong, oh Manado ya Pak? Tak jawab, Papua saya. Yang penting aku nggak dikata aku orang Edan. Betul? Lihatlah, kita seringkali melihat segala sesuatu yang minor-minor dalam hidup kita. Sama kayak si 1 talenta ini. Padahal kalau mengacu ke belakang, lihatlah, 1 talenta ini berapa tahun gaji? 20. Gede apa kecil? Kalau gaji kita sebulan 5 juta dikali 12, 60, ditambah 1 THR 65 juta dikali 20 tahun. Murah hati loh majikan kita ini. Kita dipercaya loh. Tetapi si penerima 1 talenta ini justru sibuk lihat 5 talenta dan 2 talenta temannya. Kok aku cuma dapat 1? Dan ketika saya nggak lagi sibuk, aku mesti apa ya? Saya kemudian belajar nulis. Dan tulisan saya kemudian dihargai oleh banyak orang. Saya dapat tambahan. Nggak cuman ngurusin gym, nggak cuman dikata-katain temen, apa ibu cuman okol tok gak ono otake gitu ya. Mohon maaf. Kemudian setelah itu saya mengalami kemurahan Tuhan. Saya nggak pernah melamar pekerjaan. Banyak perusahaan minta tanda tangan saya dengan segala kerendahan hati pada saat itu. Ketika saya mampu berdamai dengan diri saya nggak menggerutu sama Tuhan. Saya nggak curiga sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kok aku ini serba mepet hidupku ini, serba nggak enak. Mulut saya nggak lagi berkata itu. Ketika saya mampu melihat Tuhan itu baik. Mari, yang gajinya di kantor staf, yang pangkat karirnya mentok nggak naik-naik, yang pekerjaannya dirintis bisnisnya itu sedang tidak baik-baik saja, mampulah bersyukur. Dia mampu melihat jauh ke depan dibanding kita. Kita mungkin bisa kehilangan bisnis, peluang yang di depan mata kita. Kita bisa berkata begini, kok rugi ya sekarang? Tapi dari hal yang kita simpan yang sekarang belum keluar dari gudang kita itu, siapa yang duga sih masker itu akan jadi booming? Siapa yang menduga vitamin C itu kalau mau beli inden nggak karu-karuan? Gak ada yang tahu. Siapa tahu jualan pisang goreng kita suatu saat
Bisa kayak sahabat saya yang tinggal di Eropa sekarang. Dia jual cuman pisang goreng sama ote-ote 5 potong 7 euro. Dan dia nggak mau balik ke Indonesia sekarang. Jualan pisang goreng sama ote-ote. Heran. 7 euro 100.000 Pak. Ayo, yang mau jual pisang goreng sama ote-ote 100.000, tapi didol nang Swiss. Tapi lihatlah, dia melangkah. Ada langkah yang diambil dan ditempuh. Tidak seperti hamba yang jahat ini. Dia malah curiga sama tuannya, curiga sama Tuhan kayak kita. Tuhan, kenapa kok aku dibuat sulit hidupku ini? Enggak. Catat, perhatikan ini baik-baik. Tuhan tidak akan pernah ambil untung sedikit pun dari kesulitan hidup kita. Camkan baik-baik. Dia nggak akan dapat untung sedikit pun karenanya. Percayalah, kalau sekarang kita sedang tidak baik-baik, kalau kita kata peribahasa di luar sana, roda selalu berputar. Nah, tak kasih trik ini. Kalau roda berputar, kadang di atas, kadang di. Kalau lagi ke atas rodanya, cari besi sama tukang las, diganjel biar tidak muter lagi rodanya. Apa yang bisa dilakukan sama ganjel besi ini? Hiduplah benar. Jangan mendukakan hatinya Tuhan. Duduk diem aja bisa datengin masalah, betul? Apalagi berpolah macam-macam. Bisa ketemu 2 sahabat saya itu nanti. Bapak Ibu sehat baik-baik saja hari ini. Saya ambil keterangan ya, gitu ya Bang. Jangan cari masalah. Sebab duduk diam saja, plafon bisa roboh. Duduk makan di pinggir rel, bautnya kereta bisa lepas. Artinya apa? Setiap hidup kita selalu mengandung resiko. Maka jangan ambil resiko yang tinggi dalam hidup kita. Ambil yang tidak punya resiko untuk keselamatan kita. Bahaya harus dihindari, ketakutan harus dihadapi. Jangan bawa hidup kita dalam bahaya. Kayak si 1 talenta ini, dia membawa hidupnya ke dalam bahaya. Apa itu? Dia malah curiga sama tuannya yang murah hati itu. Padahal saya jadi tuan sekarang. Ketika tuan itu memberikan hartanya, dipercayakan untuk diusahakan, harusnya tuan itu beresiko kehilangan 8 talentanya. Dia bisa rugi. Kalau pegawainya kabur, tuannya mau cari kemana? Hati-hati, maksimalkan talenta yang dipercayakan sama Tuhan. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, ini nomor 1 dicatat baik-baik, diingat-ingat. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kita akan menerima pujian dari Tuhan. Saat kita ini firm, bisa mengucap syukur atas apa yang kita miliki. Apa katakan tadi? Baik sekali perbuatanmu itu. Kita diberi pujian loh. Lanjut. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Diberikan apa? Kepercayaan lebih.
nggak berhenti. Ada lagi, lihat, dan ini bonusnya. Dan orang Kristen seringkali fokusnya hanya ke sini, ke bonus. Sementara mereka seringkali gagal pada fokusnya, menjalankan talentanya dengan benar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Besti, tak kasih tahu, yang bahagia-bahagia orang gak perlu diajari. Bro, ayo pergi yuk jalan-jalan kemana? Singapura. Siapin paspor ya. Berangkat nggak? Berangkat. Yuk siapin yuk, kita pergi ke neraka. Langsung ketawa ya. Nggak ada yang mau. Maka kalau segala sesuatu yang bahagia-bahagia, yang happy-happy, orang gampang diajakin. Tapi pada waktu dia berjuang, sulit setengah mati. Doanya begini, engkau akan jadi kepala bukan ekor, jalanmu akan selalu naik tidak turun. Pernah pergi ke Cangar? Saan no yang pergi Pak Heri? Melas ini. Tak turunkan. Tretes. Pernah. Saan no kilometernya kurang aduh. Kopi ini kurang kental Pak. Jalan yang naik mesti gigi tinggi atau gigi rendah? Gigi rendah. Suara mesinnya biasanya bagaimana? Gereng. Gitu ya. Lebih gereng. Ternyata perlu effort untuk naik. Jadi jangan khawatir. Kalau ada sedikit-sedikit ya sambat, bolehlah. Tuhan capek boyokku, Tuhan naik terus. Ya, itu syaratnya memang naik. Gigi aja masih diover ke gigi rendah kok. Dan suara mesinnya mengerang. Supaya naik sampai terus atas. Maka kalau hidup kita sekarang lagi bersahabat sama yang namanya perjuangan, minumnya air putih tok, nggak manis. Nggak perlu terlalu kaget bahwa jalanmu berarti mau naik. Nggak ono sing amin. Lumayan ono telu. Amin. Amin. Kayak wong kalah. Amin. Jalanmu akan naik. Jangan gampang-gampang menggerutu supaya talenta kita maksimal. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta, persis sama yang 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, lihatlah ya kecurigaannya ya, betapa kurang ajar dan jahatnya hamba ini. Hati-hati kita jangan ada di sini. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Tuhan, kenapa sih Tuhan kok senang sama hidupku yang susah ini? Kenapa sih Tuhan kok senang karirku ini loh berhenti? Tuhan, ini enggak fair ya. Tuhan, perkawinanku loh enggak punya anak. Ya apa Tuhan? Tak beritahu. Saya kemarin diutus gereja untuk jadi salah satu konselor perkawinan. Saya baru dapat jawaban luar biasa. Anak bukanlah prestasi dalam perkawinan. Pada waktu pacaran, ada yang terus sudah dapat gambaran, ini anakmu, mukanya kayak gini, bentuknya kayak gini. Gak ada ya? Yang dilihat cuma berdua ya? Dari mata turun ke hati ya. Ayu ya, ganteng ya, gitu ya, gak ada kecap nomor loro. Dilihat ya, cocok ya. Pernah ada pikiran punya anak kayak apa? Enggak sama sekali. Dan ketahuilah hari ini jawabannya,
yang belum punya anak, yang masih menunggu menantikan, anak bukan prestasi. Anak adalah anugerah dan karunia. Tetap percaya Tuhan jauh lebih butuh berdua ini daripada ada anaknya. Pergi melayani, abdikan buat Tuhan waktu. Pada waktunya Tuhan akan memberkati anak. Kalau dia memang berkenan kita punya anak. Saya pernah ngobrol sama istri jauh sebelum married. Kalau kita nanti nggak punya anak ya apa? Gampang. Kita kumpulkan duit, kita pergi keliling dunia, kita tua sama-sama gandengan masuk panti jompo bareng. Jangan buat rumit hidupmu. Betul ya? Lakukan hidup kita buat Tuhan maksimal. Supaya ketika kita pulang nanti, sabaslah hambaku yang setia. Namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Masuk surga bersama aku. Ada yang mau masuk surga? Sekarang? Tangannya langsung ini ya. Ini ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan ambil mode si hamba jahat. Dia justru nuduh-nuduh Tuhan. Dia nuduh-nuduh tuannya. Jangan ada di sana. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jangan sampai Tuhan tunjuk-tunjuk kita seperti itu. Ada yang merasa tidak punya kemampuan sama sekali? Saya beritahu, saya punya masa kecil yang gagap, tidak bisa ngomong lancar. Dor, sering digitukan sama papa saya. Sungguh. Dan ketika Tuhan bukakan, dikerok lidahnya saya sama Tuhan ya, kayak manu bewe ya. Tiba-tiba gacor sekarang gini ya. Lihatlah, apa sih yang nggak mungkin buat Tuhan? Dan sementara kita masih saja menggerutu, aku nggak bisa apa-apa ya Tuhan. Nang kantor aku pecundang, nggak bangkat, gaji ya sak mene-mene tok. Ya apa iso pindah omah pinggir rembong? Tuku omah setengah mati, tuku DP, bayar DP ini nggak sanggup. Ganti keluhan kita, semua perkataan kita yang buruk, gantikan dengan segala sesuatu yang memuji Tuhan dari talenta hidup kita. Amin. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalinkan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saya butuh peraga. Saya mau tanya jawaban jujur. Yang kesini naik motor tahun 90-an, boleh tunjuk jari. Yang naik motor tahun 2000 awal, boleh angkat tangan. Nggak usah malu, nggak ada masalah. Ini justru supaya gampang untuk ngajarinya ya. Sing mlaku tambah hebat ini ya. Yang naik Grab, nah nanti tak cegat di depan, sing gak maju awas, tak tobruk. Yang naik Grab, ini kita nantau muju sih. Gagal aku Pak, wis aku mari Pak, rugi aku. Ayo, yang naik Grab. Sembuh Pak. Yang naik motor, naik sepeda pancal wis. Nebeng, yo, ayo nebeng. Ya, ayo ini, sini. Wangel temen yo ngomong iki yo. Iki umur piro sih ngomong iki? Duh, salaman lebaran ta? Bawa dompet? Enggak.
Loh, nggak bawa dompet, tambah dompet ya? Oh, dompet di mana ya? Ada yang lebih parah dari nebeng? Nebeng ya? Nebeng siapa? Nebeng Iri. Buka, bawa di sini dompetnya. Aduh. Loh, nggak apa-apa. Dibuka. Jangan saya nanti dipikir nyopet saya. Loh, jangan isi duitnya. Apa ya? Dibuka isi duitnya. Isi duitnya. Iya. Lu nemen dompet aku. Saya buka. Ada duit birunya enggak? Oh, ada ya? Saya mau tanya, yang dompetnya enggak ada isi birunya. Hah? Oke, selesai ya. Ya enggak apa-apa, wes. Sini. Sini ya, ngaku itu bagus ya. Ngaku itu dalam hukum itu sempurna ya. Pengakuan itu sempurna. Mana dompetnya? Loh ya tetap bawa dompet. Aku mau lihat dompet. Biar gampang ya. Karena apa tadi? Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Apa-apa masih cashless. 10.000 loh Pak, lihat. Lu gak bawa QR code? Loh, handphone Pak. Oh ya gak usah. Enggak, lihat. Loh, 10.000. Iya. Mana? Buka dompetnya. Buka dompetnya. 50.000-nya ambil. Nah, masukkan itu. Masukkan itu. Bukan, mohon maaf ya. Masukkan itu ya. Dimasukkan. Iya. Turun, silakan. Nah, ketika itu dilakukan, dia melakukan bagiannya sempurna. Maka duitnya yang satu itu sama Tuhan dibuat cepat, dijadikan 2 lembar. Nah, ketika orang melakukan bagiannya sempurna, dia lakukan, dia bekerja lakukan, tidak berhenti. Rela gak sih untuk orang? Rela. Dompetmu mana? Loh, tadi ngeluarkannya 1 loh ya, biru. Adik macak fakir loh. Loh iya toh, macak itu fakir itu ya. Gak ada Pak, terngaku, tapi cashless Pak. Masuk ini, mana dompetnya? Loh ya, cari 2. Nah balik, masuk susuin kok, minta aku. Yo wes, kono, aku gak bayaran kok. Lihat ya, banyak orang nunda-nunda. Dan ketika mereka sudah ketinggalan keretanya Tuhan, kereta itu tidak pernah balik mundur. Atau pesawat itu terbang, tinggal landas. Atau ada pesawat atret gitu. Cuma ada di film-film kartun, gini ya. Pesawat nggak pernah mundur, pesawatnya masih naik terus. Nggak atret dia, kecuali di landasan, dibawa mobil itu tuntun atret. Tapi ketika terbang dia nggak pernah atret. Tuhan mau bawa kita naik terus. Lakukan bagian kita sempurna, jalan melangkah. 1000 langkah nggak akan pernah terjadi sampai 1000 kalau nggak ada 1 langkah pertama. Kalau saudara nggak maju ke depan, maka aku terintimidasi dengan 5 menit. Saudara, jangan berhenti cuman lihat peraga. Dari dompet keluar 50.000 dapat 200.000. Itu kecil sekali di sini. Dan kau mampu mengalaminya bersama Tuhan. Tak selesaikan karena diintimidasi lagi nanti saya. 1 menit. Mecak gelut mbak aku. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tadi saya waktu perjalanan kemari
Tuhan mau sempurnakan firman hari ini dengan Pengkhotbah 9 ya. Bentar ya. Lihat, ini loh, buat kita yang selalu merasa pecundang, yang selalu merasa kalah dalam kehidupan. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Lihatlah, ketika Tuhan mengizinkan kita lahir, sebelumnya sadarilah bahwa kita adalah pemenang. Ini bicara alamiah biologis. Dari ribuan sperma yang masuk membuahi sel telur, dan satu itu diantaranya adalah kita. Lihatlah sel yang kalah yang lain. Jadi jangan pernah merasa kita kalah dan pecundang, bahwa sebetulnya kita tetap pemenang. Tetap andalkan Tuhan. Lakukan bagian kita sempurna. Dan Dia Yesus yang tidak pernah ingkar untuk memberkati kita sepanjang masa. Diberkatilah kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Khotbah bagus, mari gak usah dikei papan. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik silakan. Thank you.